Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar sister brother semua dan juga teman-teman? Kembali malam ini Theater of Happiness pukul 10.01 kembali akan menghadirkan para bintang yang akan menemani kita semua dan berbagi inspirasi kebaikan mungkin dari bidangnya, karirnya, perjalanan bisnisnya maupun perjalanan kehidupannya. Dan tentunya mendengarkan kisah hidup seseorang belum tentu membuat kita terhibur, namun mengerti cerita yang ada akan membuat kita bersyukur. Dan malam ini kembali Kotomi akan menghadirkan Sis Nadia yang akan sharingkan The Secret of Mindfulness bersama salah satu MC kondang yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya, terutama bagi sister brothers di vibrasi positif, yaitu Sis Fanny Kwok. Oke, segera Kotomi undang ya. Cek suara dulu. Kalau misalnya eh, suaranya ada masalah tolong diinfo ya. Oke, sebentar saya coba cek dulu. Selamat malam, Kak Tommy. Ya, malam Sis. Selamat malam, Kak Tommy. Selamat malam, teman-teman. Ya, Sis Nadia boleh perkenalkan diri dulu? Ya, mungkin sebagian besar teman-teman udah pada kenal Nadia ya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya aktif di bidang kebugaran dan Mungkin suaranya harus diperbesar. oke. Halo teman-teman, mungkin sebagian belum ada yang Yes. kenal dengan Nadia. Yes, udah oke kok, udah jelas. Atau nggak usah pakai handsfree ya? Aku rasa mungkin nggak usah handfree Kak. Kelihatan. Nggak usah handsfree ya. Bluetooth-nya matiin aja. Kadang-kadang Bluetooth itu dia mengganggu si story. Oh, oke. Begitu kamu mengaktifkan Bluetooth-nya rasanya langsung sih. Iya. Nah, Ya kok. Oke. Teman-teman jelas semuanya. Thank you untuk kesempatan malam ini. Saya bersyukur sekali diberikan waktu untuk share bersama Kotomi dan Shivani. Thank you juga buat teman-teman yang mau sudah mendukung terwujudnya bintang 31 Januari. Thank you. Pokoknya tuh thank you untuk supportingnya. Malam Shivani. Malam. Sehat nah ya ini, semuanya ya. Sehat kok. iya, nah ini Sisvania sudah ditemani nih oleh Sisvani. Ini serasa udah mau yoga aja kok. Udah mau olahraga. Jadi dikombain ya Ci ya. Lanjut perkenalkan diri dulu. Sorry aku ganggu ya. Nah, thank you Cifani untuk kenalan ini sudah bergabung dengan Nadia bersama Kotomi. Aku bersyukur sekali membahas dan sharing kebaikan teman-teman yang mana Nadia punya hal-hal yang ingin Nadia sharingkan untuk teman-teman dan Ya, silakan. The Secret of Mindfulness. Bagaimana nih? Mengapa bisa pilih topik ini? Nadia ngambil topik ini kegiatan Nadia yang Nadia lakukan sehari-hari kok. Jadi dulu berawal dari dulu Nadia tuh dulu sering dibully di sama teman-teman. Kalau Nadia tuh dibilang ya postur tubuh Nadia sih memungkinkan lah. Kalau orang tua tuh gemuk ya. Mungkin lebih boleh mendekat? Ya. Lebih mendekat ke arah kamera biar supaya suaranya lebih jelas karena kadang-kadang putus-putus. Oh, soalnya Nadia pakai kuota ini kok, pakai kuota. Oh, oke. Tapi sekarang udah oke. Sekarang sudah oke. Oh. Cuma mungkin harus mendekat aja. Oke.
Kalau Sis Fani sudah mantep banget karena sama-sama Sister Brothers tadi juga udah dengarkan sharingnya dia di uh, Pandemi di mana dia bersama Suhuyo. Nah, kaitannya mantep banget dia udah apa tinggal lanjut aja nih. Nah, kalau Sis Iya. Nadia mungkin harus posturnya wajahnya agak mendekat supaya suaranya jelas. Oke, lanjut. Bagaimana Ah, ceritanya kamu bisa memilih topik The Secret of Mindfulness? Nah, jadi ada kaitan dengan topik ini, itu ada kaitannya dengan kegiatannya sehari-hari kok. Nah, berawal dari dulu nggak suka olahraga, jadi Nggak suka olahraga? jadi mempunyai ambisi, dari ambisi ke hobi, dari hobi ke motivasi. Nah, jadi berawal dari dulu tuh Nadia tuh sering dibully kok sama teman-teman. Sering dibully. Sering dibully karena dibilang gendut lah, dibilang ya di situ insecure sekali sih. Nah, yang mana di situ Nadia tuh di situ Nadia tuh berusaha buat aduh cari jalan keluar bagaimana ya untuk keluar dari kepribadian Nadia tuh seperti teman-teman gitu loh. Nah, Berusaha mencari jalan keluar, gitu ya. ya dengan minum obat diet, dengan minum herbal itu nggak ada efeknya kok. Nah, sampai akhirnya dulu alumni apa alumni juga bilang seperti sekarang bilangnya alumni aja sih ya. Alumni bilang ke aku makanya kamu olahraga gitu. Tapi Nadia nggak suka olahraga di situ. Nah, kemudian suatu hari ketemu sama teman kan di acara makan, dia tuh ini tuh mempunyai badan yang seperti halnya sama kayak Nadia. Tapi ketika itu Nadia tuh ketemu tuh dia tuh udah berubah berubah drastis banget kok. Nah, Oke, berarti ketemu dengan teman yang tadinya postur tubuhnya itu kamu kaget karena terjadi perubahan di postur tubuh dia gitu. iya karena Oke, sudah baik. banyak perubahan sekali di dia. Jadi di situ Nadia termotivasi, kok kamu bisa ya seperti ini? Why gitu. Oh iya, aku olahraga. Mungkin kamu mau olahraga. Nah, sampai akhirnya teman Nadia itu membantu Nadia untuk masuk ke sebuah klub yang mana klub gym Nadia sekarang ini. Nah, berjalannya waktu 2 bulan, 3 bulan, nggak ada progres yang signifikan. Nadia kena suatu kritikan lagi yang bener-bener dalam banget kok dari temen juga. Nah, di Kena situ kritikan lagi. Oke. ya di situ kritikannya itu mungkin Nadia ingat tuh sampai sekarang. Tapi Nadia bersyukur kok di balik kritikan itu jadi membangun motivasi Nadia, jadi uh, membangun membangun semangat Nadia untuk Oke. jalan Kalau tadi tersebut. tadi di awal itu tentang bully ya. Lalu dilanjutkan dengan kritikan. Nah, Yes. apakah ini boleh di-sharingkan atau nggak usah lah kok, nggak usah di-sharingkan. Jadi kritikannya sih dalam banget kok. Oke. Dan itu Tentang body shaming bukan? Tentang body shaming bukan? ya tentang Oke. body shaming. Nah, Ya, jadi sebenarnya nanti nah ya, kalau kamu mulai mencatat, nanti saya akan bagikan buat teman-teman ya, tips bagaimana mengatasi body shaming. Oke, lanjut. yes. Nah, dari situ dari kritikan tersebut, Nadia mengubah mindset Nadia yang tadinya males-malesan, yang tadinya nggak suka sama sekali dengan aktivitas tersebut. Jadi di situ terbangun kok. Namun yang mana Nadia dibanding-bandingkan, dibanding-bandingannya, coba deh kamu lihat sekeliling kamu yang mungkin bisa dikatakan umurnya lebih setengah dari kamu, tapi mereka semangat. Tapi kamu yang masih muda, kamu nggak semangat, gitu loh. Oke, Jadi Nadia, ini kamu lagi pegangin pegangin kamera atau mendekat ke arah kamera? aku pegang kok, karena kalau jauh ini aku posisinya pakai laptop sih ya. Oh, bakalan capek loh. Kok coba dicari posisi dulu, coba dicari posisi yang nyaman. Sambil itu saya akan ngobrol dengan si Fani dulu, ya. Karena kamu akan keringetan loh. Ini jadi belum belum bicara kamu udah bakalan bercucuran keringat. Oke, Sis Fani,
gimana tanggapannya terhadap bullying dan kritikan terutama body shaming? Gimana? Pernah Iya, ngalamin? untuk so far sih kalau Fani sendiri sih belum pernah ya, amin-amin jangan ya kok. Maksudnya yang benar-benar dibullying sih belum. Ya, ini just sharing aja ke teman-teman, namanya bullying nih pasti ada lah ya kok ya, dimanapun ya. Karena kan seperti yang kita sering dengar, nggak ada orang itu yang bisa semuanya suka sama kita. Pasti ada kan, ada yang suka, ada yang enggak kan kok. Kita nggak bisa Yes. nyenengin hati semua orang juga gitu kan ya. Ya yang penting yang seperti Koko sering sampaikan kepada kita, eh, hear the voice, not the noise. Jadi kalau orang yang sering mensupport kita, itu aja yang kita dengar. Kalau yang sering menjatuhkan kita, sering ngomongin kejelekan kita, sering malah bikin down kita, itu malah jadi kita makin nggak pede seperti itu kan. Apalagi seperti Fani yang sering tampil di muka umum, kita harus pede. Kalau kita sering dengerin orang yang, ih Fani mah MC-nya jelek misalnya gitu ya, dia mah ini, kita dengerin yang sisi negatifnya aja, kita makin nggak pede. Jadi kalau ada orang yang bilang body shaming seperti tadi Koko bilang, kamu mah bodinya kurang oke, kurang gitar atau apa, ya kita pikirin yang sisi positifnya aja gitu loh. Biarin body saya biar kurus gini misalnya langsing, tapi saya kan cocok untuk jadi model gitu kan. Saya sering kok dipakai jadi model gitu. Saya justru akan body seperti saya yang akan dipilih sebagai model. Kita ambil sisi positifnya aja. Memang sih kok nggak gampang sih ya, karena kan kenyataannya realnya di lapangan, kalau kita selalu tiap hari yang kita dengerin itu yang negatif, nggak mau dipikirin pun pasti kepikiran sih gitu. Tapi ya tetap aja berusaha aja, seperti yang Koko sering sampaikan, berusaha dikelilingi oleh orang-orang positif aja, jadi kamu auranya akan tetap positif. Jadi kalau ada yang bullying kamu, coba cari, minggir, cari komunitas, cari temen yang sebelah sini kan yang suka ngebuliin gue nih, gue coba ke sisi sini nih, yang ini mungkin support gue gitu kan. Ya udah gue ikut bergaul sama mereka. Seperti Sis Nadia mungkin kan akhirnya punya klub atau komunitas yoga, ya itu kan positif gitu kan, itu akan bikin kamu lebih oke lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kok, di satu sisi orang yang bully kita itu, ya mungkin itu kesempatan kita untuk lebih baik kan, kita diingetin gitu loh kok. Maksudnya, kamu kok kalau tadi body shaming, ya dibilangin kayak gitu, oh iya ya, kita sisi positif. Kalau kita, semua kan kembali ke mindset seperti kata Kotomi ya. Kalau orang ngomong kayak gitu, oh ya mungkin ini memang Tuhan bantu lewat mereka untuk ingetin saya gitu kan. Oh ya udah, saya sekarang jadi lebih aware, lebih care lagi sama yang namanya nge-gym, yang kesehatan, supaya saya lebih oke lagi, lebih cantik lagi gitu, tampilannya lebih oke lagi. Mungkin saya diingetin lewat mereka seperti itu. Yes. Nah, Nadia, sambil kamu bisa menenangkan diri dan merapikan, Kotomi melengkapi dulu apa yang sudah di-sharingkan oleh Sis Fani. Cara mengatasi body shaming, ya. Kalau dengan cara leluconnya, dulu Kotomi punya satu sister yang agak montok, ya, dan dia kerja di bank. Nah, setiap kali dia kalau kumpul makan siang sama temennya, selalu teman-temannya mengatai dia, lu kok masih gemuk aja sih? Kok lu makin gendut aja sih? Gitu ya. Nah, dia kesel gitu ya. Kemudian Kotomi bilang sama dia, fokus pada kelebihanmu. Jangan membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Jangan membandingkan montoknya kamu dengan kurusnya mereka. Tapi kamu punya lebih apa? Ya aku lebih, dia mikir-mikir. Aku sebenarnya pangkatnya di atas mereka. Gaji aku lebih besar dari mereka. Pendapatan aku lebih besar. Aku lebih pintar cari uang daripada mereka. Mereka menghambur-hamburkan uang. Ya udah, kamu ngomong aja. Kalau pas ketemu lagi, kamu di body shaming. Kalau misalnya dia bilang, kamu kok masih gendut aja sih? Atau makin lebar aja sih? Iseng aja kamu bilang, kamu kok miskin aja? Tetap aja miskin gitu ya. Gitu ya.
Sama-sama. Jadi fokus pada kelebihanmu, bukan pada kekuranganmu. Jangan membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kalau orang lain bilang kamu gemuk, gendut, dan sebagainya, kamu punya suara yang bagus, kamu punya kemampuan mencari uang yang lebih banyak, ya udah, kamu fokus pada kelebihanmu dan kamu nyapa balik aja. Ketika dibilang, kok kamu masih gendut aja sih? Loh, kok kamu masih miskin aja sih? Nah, gitu ya, kurang lebih ini bercanda ya. Tapi sebenarnya, sekali lagi, tentu tidak semuanya kita lakukan seperti itu. Itu hanya sebuah joke. Namun kembalikan bahwa di dalam pribadi yang baik, di dalam pribadi yang positif, bukan berarti nggak punya pikirannya negatif. Hanya saja kita tidak membiarkan itu menguasai hati kita. Jadi jangan sampai kita itu seringkali tidak bisa mengelola pikiran. Mindfulness itu adalah bagaimana ketika kita mendengar sesuatu, kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada. Tapi respon kita lah yang akan menentukan apa yang terjadi berikutnya. Saat ada orang mengatai kamu gemuk, saat ada orang menghina kamu, entah itu suku, ras, agama, warna kulit, pendapatan, gaji, dan sebagainya, itu hanya berupa kalimat. Tidak berarti itu merupakan penghakiman yang menentukan masa depan kamu. Apapun masih bisa kamu ubah, tergantung respon kamu. Dan benar sekali apa yang tadi Nadia bilang, ketika kita mendapat labeling dari orang lain, tergantung bagaimana kita menanggapinya, meresponnya, dan itulah yang akan menentukan. Seperti tadi kata Siswani, ya udah, saya hear my voice, not the noise. Aku tidak akan mendengarkan apa kata mereka, aku akan fokus sebagai seorang MC, aku punya public speaking yang kuat, aku punya kecantikan, aku punya bentuk badan yang ideal. Oke, aku fokus di situ. Mungkin kamu katakan suara aku tidak bagus untuk sebagai penyanyi, nggak apa-apa. Tapi sebagai MC aku top banget. Ya udah, aku fokus di MC. Ya, kurang lebih begitu. Silakan kembali lagi ke Nadia. Ya, thank you Kak Tommy. Ya, di balik shaming itu akhirnya tumbuh motivasi Nadia kan, jadi habit itu mengakar akhirnya sampai sekarang kok. Nah, suatu ketika Nadia ikut salah satu kelas, berawal dari Nadia sebelum ikut yoga, masuk satu kelas. Nadia melihat seorang member yang Nadia lihat, wow, kok dia bisa seperti itu ya, kok badannya bisa meletup-meletup begitu ya, itu bagaimana caranya. After class dia ada sharing, dia ada tanya, kenapa kok kamu bisa seperti ini ya. Dia bilang latihan, jika kamu suka olahraga ini, latihan aja setiap hari. Nah, di situ Nadia coba latihan, tapi setelah berjalannya waktu, Nadia mendapatkan sesuatu hal yang nggak pernah dia dapatkan di luar, yaitu ketenangan dalam Jiwa. hati, ketenangan dalam jiwa. Di situ yang dia tidak mendapatkan apa yang di situ Nadia yang tidak mendapatkan hal yang Nadia tidak pernah dapatkan. Yes, that is mindfulness. Itu mindfulness. Ya, jadi mindfulness itu sih sebenarnya kalau nggak hanya dari meditasi ya, setelah Nadia pelajari. Jadi mindfulness itu bisa seperti traveling, bisa bercocok tanam, bahkan sendiri pun itu sudah bagian dari mindfulness sih, Ci. Terkadang kita kumpul-kumpul di luar itu membuat energi kita tuh terkuras. Tapi kalau untuk Nadia, selamanya mengikuti aktivitas ini, Nadia jauh lebih mindful sendiri daripada ada di lingkungan banyak orang. Iya, karena pada dasarnya kita itu sebenarnya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kita ini sebenarnya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menyayangi sesama manusia dan memanfaatkan benda. Tapi sayangnya di dalam kondisi sekarang,
manusia justru mencintai materi, mencintai benda, mengasihi benda, menyayangi benda-benda bermerek terutama, dan memanfaatkan manusia, memanfaatkan temannya, melupakan bahwa sebenarnya Yang Maha Kuasa meminta kita untuk mengasihi, menyayangi sesama, dan memanfaatkan benda. Dibalik menjadi mencintai benda dengan memanfaatkan sesama. Sayang banget ya, untuk mencapai mindfulness, kita harus kembalikan lagi kepada bagaimana Sang Pencipta Semesta tentunya menciptakan kita agar kita itu tulus pada teman, mengasihi teman, dan menggunakan benda sebagai alat komunikasi, alat transportasi, alat untuk bisa membantu kemajuan kita. Jadi bukan memanfaatkan teman untuk mendapatkan materi. Sayang banget ya, ini memang udah terbalik-terbalik semua nih di zaman sekarang. Ya, gimana sih Fanny? Ya, kalau menurut Fani sih kok ya, sesuai dengan topik kita malam hari ini yang dipilih oleh Sis Nadia, The Secret of Mindfulness. Sebetulnya mindfulness itu sendiri pernah Fani angkat di topik Pandemi Life juga ya kok. Dimana Yes. Kita tahu bahwa mindfulness itu sebetulnya adalah artinya, esensinya adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Jadi seringkali nih kok kita semua, termasuk Fani sendiri juga ya, terkadang-kadang apalagi kalau kita lagi sibuk, kita tuh nggak mindful kok. Pernah Fani upload juga di feed IG Fani bahwa kita dalam keseharian aktivitas kita sebaiknya itu kita mindful banget gitu, sadari penuh dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Berjalan pun itu kalau kita mindful, kita akan terasa tenang gitu kok. Mindful. Makan, pada saat kita makan, kadang kita makan, ngomong, main handphone, kita nggak mindful orang-orang sekarang kok gitu. Jadinya kita stres gitu kok, terutama cewek-cewek ya kok. Banyak kita itu yang multitasking, sambil makan, sambil kerja gitu misalnya, sambil nyapu, sambil apa gitu. Semuanya multitasking, jadi kita ruwet kok hidupnya gitu. Kenapa orang-orang sekarang itu banyak yang stres, ruwet, depresi gitu. Fun now gitu ya. Itu karena kita nggak mindful sebetulnya. Nah itu mengapa itu yang namanya mindful, meditasi itu sebetulnya banyak sekali manfaatnya, hanya saja kita jarang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi karena topiknya malam hari ini Sis Nadia angkat The Secret of Mindfulness, mudah-mudahan ini bisa kembali merimain kita semua untuk teman-teman semua yang join in di IG Live Kokotomi malam hari ini, ya supaya kita semua bisa ingetin diri sendiri untuk mindful lagi gitu, supaya karena banyak sekali kok sebetulnya manfaat mindfulness itu yang bisa kita dapetin kalau kita betul-betul mindful. Kita itu akan menjadi lebih sehat, pikiran kita juga lebih sehat, lebih tenang, dan kita juga bisa jauh lebih bisa mengubah diri kita jauh lebih baik kok. Kita bisa happy karena kita mindful gitu. Apapun yang kita kerjakan kita sadari gitu. Oke, Sis Nadia gimana? Betul banget sih Fani, saya setuju dengan si Fani. Nah ada pengalaman Nadia juga nih kok beberapa bulan lalu. Jadi beberapa bulan lalu Nadia ada melakukan tindakan medis ya, macam kanalistik mata. Dalam seumur hidup Nadia belum pernah melakukan tindakan medis atau apalagi operasi. Nah di situ cukup agak ya, namanya manusia pasti ada rasa takut ya. Cuma di samping itu kalau Nadia tidak melakukan tindakan tersebut, mata Nadia kan ada bermasalah seperti minus dan silinder. Jadi Nadia memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika Nadia ingin melakukan tindakan tersebut, dokter sudah menjelaskan bagaimana prosesinya dari sayatan mata sampai ke kornea. Ini sudah diperlihatkan kan agar Nadia tidak takut lagi. Oh ya. Jadi mau operasi mata ya?
Yes. Oke. Nah, sampai akhirnya besok Nadia lakukan operasi itu, Nadia lakukan tes darah semuanya. Kebetulan trombosit itu naik. Karena Nadia ada rasa deg-degan, takut ya. Dokter bilang kalau memang tensi darahnya naik dan trombositnya naik, kita tidak bisa melakukan operasi. Karena kita takut pendarahan. Akhirnya Nadia bilang ke dokter, dok, saya minta waktu 15 sampai 10 menit sebelum tindakan. Kurang lebih waktu itu jam 2 mau tindakan, setengah 2 Nadia sudah melakukan, sudah meluangkan waktu lah ya. Akhirnya dokter mengizinkan untuk Nadia meluangkan waktu sampai 10 menit lah. Dia coba mulai menyadari, oh ya, aku mau operasi. Kalau aku maju mundur, aku tidak akan sembuh. Nah, dia sadari di situ. Gak lama 10 menit kemudian, itu hampir dia sudah siap, Bu. Sudah masuk ruang operasi itu dia sempat deg-degan lagi. Tapi Nadia coba sadari kalau Nadia, oh ya, aku bakal sembuh. Nggak mau seperti ini terus. Ketika udah dibius, Nadia masih melihat pisau laser yang udah ada di mata Nadia. Dokter bilang, coba sekarang lihat satu fokus itu yang ada di depan. Oh, jadi saya harus berfokus dengan satu lampu yang di depan. Jadi nanti kalau pas posisi mata kakak sudah bergelap, jangan kaget ya. Tetap fokus dengan satu lampu. Di situ Nadia sudah mulai, oke. Kayaknya harus mulai lebih rileks lagi. Nah, dokter bilang, ini memakan waktu kurang lebih 55 sampai 45 menit ya. Coba difokuskan lagi. Karena soalnya pada saat itu nggak boleh kedip kalau pisau laser yang udah ada di kornea mata itu, Nadia, oke. Pisau benar-benar yang udah, oke. Aku mau operasi ya. Jadi di situ Nadia lebih rilis lagi, lebih ke mindful lagi, Nadia sadari lagi. Jadi di situ hilang ketakutan. Nah, sampai akhirnya tidak terasa itu nggak ada 1 jam, dokter sudah bilang, sudah ya, Mbak? Sudah ya. Saya pikir lebih dari yang saya duga. Tidak, karena kakak lebih rilis, lebih relax, saya mengerjakannya jadi lebih efisien, jadi lebih cepat gitu loh. Jadi di situ aduh, Nadia bersyukur sekali. Jadi gitu, Kak Tommy. Iya, dan tentunya salah satunya sebenarnya untuk bisa mendapatkan mindfulness ya, itu banyak sekali buku-buku yang bagus, namun seringkali di zaman sekarang orang lebih banyak baca handphone daripada baca buku. Konon dikatakan bahwa reading change your mind, applying change your life. Jadi, kalau kamu membaca buku-buku yang positif, lalu menerapkannya, hidupmu akan berubah. Itu membaca buku positif itu akan mengubah pola pikir mindset kamu, dan bagusnya dari hasil membaca buku-buku yang bagus itu adalah ketika kamu menerapkannya, hidupmu pun berubah. Reading change your mind, applying change your life. Ya, jadi teman-teman bisa tuliskan ini untuk di capture, siapa tahu nanti yang terpilih mendapatkan hadiah dari Nadia dan juga Siswani, karena setiap selesai live ini buat komen yang bagus ya, yang terpilih oleh Siswani maupun Nadia akan mendapatkan hadiah yang nantinya akan diumumkan ya. Nah, kembali lagi, kenapa di zaman sekarang orang sulit bisa mendapatkan keselarasan hati dan pikiran? Karena begini, Siswani dan juga Nadia, orang itu seringkali pikirannya mendahului badannya, atau badannya mendahului pikirannya. Nah, yang tadi Siswani bilang, ayo sama-sama diselaraskan kembali lagi. Kapan itu bisa terjadi keselarasan? Ambil waktu untuk berdoa khusyuk, ambil waktu untuk bermeditasi. Kembalikan dengan mengatur pernafasan, selaraskan lagi antara pikiran dan juga hati. Tentunya yang pasti adalah di zaman sekarang orang itu seringkali badannya mendahului pikirannya. Jadi pas alarmnya bunyi kering di pagi hari,
badannya langsung loncat dari keranjang langsung menuju ke shower. Padahal pikirannya sih, duh, coba sih bisa tidur lagi. Ya. Apalagi kayak sekarang cuaca Jakarta lagi mendung-mendung, hujan-hujan, aduh pengen tarik selimut tidur lagi. Nah jadi pikiran dan badan udah nggak jalannya nggak sinkron. Badan tegang banget gitu ya langsung menuju ke shower. Sementara pikiran masih maunya di tempat tidur. Begitu pula pas ya ibaratnya lagi dapetin di tempat gym ya, wah tadi Nadia lihat bodinya keren banget, wow pikirannya udah kemana-mana, wow kalau misalnya badan saya bisa itu atau sekuat itu ototnya dan sebagainya, pikirannya udah kemana-mana. Tapi sayangnya badannya nggak mau, badannya capek, badannya sakit, badannya lelah, jadi pikirannya menuntut tapi badannya jalan. Nah, cara mengembalikan lagi semuanya yaitu dengan bermeditasi, selaraskan hati dan pikiran. Tentunya buat yang belum pernah meditasi, mungkin bisa melalui doa kusyuk. Karena pada saat kita berdoa, benar-benar mendengarkan suara hati sendiri, tidak mendengarkan kebisingan orang lain. Di situ kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Sebenarnya aku ini maunya apa sih? Jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Kita akan telat loh. Kita nggak bakalan selesai loh memenuhi ekspektasi orang lain. Apalagi selalu bilang gini kan, banyak orang kalau ditanya, kamu cari uang untuk apa? Bahagiain orang tua. Bahagiain orang tua itu kayak apa sih? Coba kasih tahu deh. Jalan-jalan ke negeri, beliin orang tua rumah, beliin orang tua mobil. Mau sampai kapan kalau gajinya cuma 3 juta rupiah? Realitas aja lah, realitas ya, udah ketawa semua. Realitas zaman sekarang, sehatkan dulu pikiran, badannya disehatkan juga, kemudian performa kita bagus, lalu kita dipercaya orang, kita memiliki pesona memancarkan aura yang bagus, dapat kontrak yang bagus, mengubah dari 3 juta menjadi di kontrak 30 juta, disitulah impian kamu bisa tercapai. Jadi jangan muluk-muluk gitu. Kalau ditanya kerja cari uang apa? Bahagian orang tua. Kamu bahagian orang tua itu seperti apa? Belum tentu juga kamu bikin orang tua apa yang kamu pikirkan dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ekspektasikan itu sama. Kembali sekali lagi ingat pada saat pesawat terbang itu kalau mau crash down, mau tenggelam, mau jatuh ya pesawat terbang, oksigen itu begitu diturunkan pertama kali bukan dipakaikan kepada orang lain, pakaikan kepada diri sendiri. Kamu selamat, kamu tidak bisa tolong orang lain. Kamu sendiri nggak selamat, bagaimana caranya kamu mau tolong orang lain? Mindfulness adalah bagaimana kamu berdamai kembali antara hatimu, pikiranmu, dan juga badanmu. Kontrol semua dengan baik, karena kamu yakin, pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran negatif, dan sebagainya. Enggak, semua itu ada di dalam pikiran kita. Tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Bukan berarti kalau orang positif itu dia nggak punya pikiran negatif loh. Dia tetap ada. Tapi bagaimana kita mengendalikannya. Oke, Sis Fani, bicara mindfulness, memang benar saya ingat waktu itu Sis Fani pernah sharingkan di IG Live-nya juga. Di kondisi sekarang pandemi ini, corona, gimana ya kalau misalnya dari pengalaman ekonomi, pendapatan turun, gaji turun, situasi memburuk, bagaimana cara langkah pertama, saran dari Siswani yang bisa diterapkan oleh teman-teman? Ya, kalau ini sih yang cocok ngomong memang sebetulnya kokotomi. Tapi ya Fani, bersyukur banget. Thanks sekali lagi Fani juga sudah pernah sampaikan juga di IG Live sebelumnya sama Kotomi juga. Thanks God gitu ya, semuanya ya berkat Tuhan juga, ya Tuhan pertemukan sama komunitas positif. Saya waktu itu tidak sengaja melihat YouTube-nya Kotomi, tidak sengaja melihat IG Live-nya Pak Anton Teddy. Dari sana saya challenge diri saya sendiri gitu loh. Masa
Pak Anton Teddy bisa, saya nggak bisa. Pak Anton Teddy aja di masa pandemi ini bisa fighting terus, nggak ada patah arang, nggak ada menyerah gitu. Saya yang lebih muda dari beliau, masa saya kalah semangat istilahnya gitu loh sama beliau. Masa saya belum apa-apa, saya lebih down, lebih putus asa gitu loh. Nggak mungkin, nggak boleh gitu kan. Saya ngomong ke diri saya sendiri, I must do something gitu. Pak Anton aja bisa, masa saya nggak bisa gitu kan. Jadi waktu itu saya menantang diri saya sendiri, I have do something now gitu. Jadi waktu itu saya tanpa berpikir panjang, langsung take action gitu. Langsung saya selama ini nggak pernah IG live, saya tantang diri saya untuk langsung IG live walaupun di awalnya terasa aneh, teman-teman yang nonton mungkin waktu itu langsung quit gitu di awal-awal banget, Fani aneh banget gitu ya. Tapi saya seperti kata Kotomi, just do the best ya. Lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa saat ini sesuai dengan mindfulness itu tadi ya, kita ngontrol pikiran, perasaan dan tubuh kita berada pada saat ini. Jadi nggak usah dengerin kata orang ya, hear the voice not the noise. Jadi kita coba, saya lakukan ini buat saya kok gitu loh, saya lakukan ini demi kebaikan saya. Ya, apa kata orang itu urusan nanti, yang penting saya sekarang do my best gitu. Nah, jadi waktu itu saya coba lakukan beberapa kali IG live, sampai detik ini saya masih terus berusaha belajar melakukan yang terbaik setiap harinya. Saya harus lebih baik dari kemarin itu. Dan untungnya saya ketemu Koko yang luar biasa yang ada di depan kita ini yang mensupport saya. Saya sempat, jujur kemarin saya sempat down teman-teman, saya juga masing-masing orang pasti punya problem. Koko Tommy juga tahu, seperti Fani juga sempat sharing, kita para entertainer di masa pandemi kemarin sampai dengan detik ini kalian tahu sendiri lah ya, di mana banyak event-event yang terpending. Biasanya kita sebentar lagi, ini momen Imlek ya kok, sebentar lagi ya. Nah, kita para entertainer itu biasanya udah di-book banyak kok untuk event-event. Tapi ya ini karena lagi-lagi karena pandemi yang sampai sekarang nggak turun-turun kurvanya, ya teman-teman tahu sendiri deh. Jadi kita harus berjuang tetap ya kok. Walaupun Koko tahu nih ceritanya Fani. Walaupun kemarin Fani itu sempat down banget, sempat mungkin teman-teman lihat di kamera nggak tahu saya gimana down-nya gitu. Tapi selalu ada Koko yang luar biasa menyemangati saya. Walaupun beliau sibuk dengan aktivitasnya, tapi saya tahu dia selalu support saya dari belakang juga. Saya ngomong ke diri sendiri juga, I have do something. Walaupun pandemi ini membuat saya mungkin akhirnya banyak job yang udah hilang, kerjaan juga yang nggak jelas istilahnya, tapi saya terus bergerak, keep moving. Bro and sis ya teman-teman semuanya. Jadi jangan, apapun orang mau bully saya seperti apa, orang mau bilang saya seperti apa, toh mereka nggak kasih kita makan kan. Seperti kata Kotomi, kita harus tetap berjuang, tetap berdiri dengan kaki kita dan berjuang dengan tangan kita sendiri. Jadi apapun itu, seperti belakangan ini Fani juga jujur teman-teman, saya terus berusaha cari peluang untuk diri saya sendiri gitu loh. Teman-teman mungkin ada yang tahu juga, maksudnya semua entertainer lah terdampak saat ini gitu. Tapi saya sini nggak bisa coba sini nggak bisa coba sini gitu loh. Jadi apapun itu yang bisa dilakukan saat ini, lakukanlah yang terbaik untuk diri sendiri. Kata Kotomi kemarin saya juga sempat dengar ya di tempat Cilijing juga kalau nggak salah ya, sama Cilijing, nggak usah malu gitu, nggak usah malu, pekerjaan yang mungkin dirasa ini baru awal, kita mulai lagi dari awal gitu loh. Saya saat ini juga seperti Koko Tommy tahu ya, mungkin saya biasanya nggak pernah kerja kantoran, sekarang saya harus coba lagi kerja gitu kan di masa pandemi ini. Tapi no problem, it new challenge for me, dan kebetulan saya dapat challenge, tapi masih ada hubungan dengan saya sih, host juga gitu kan. Tapi ini tantangan baru buat saya, maybe next time sharing sama Koko kita. Mudah-mudahan ini juga bisa
menjadi penyemangat buat teman-teman, apapun itu, sesulit apapun itu, kalau kita tetap berusaha, Tuhan pasti bukakan jalan. Gitu. Amin. Jadi Oke. seperti Sis Nadia, kalaupun dibully teman-teman, next time ada lagi yang ngomongin yang tidak sesuai dengan telinga kita, nggak enak didengar di telinga kita, udah nggak usah dipikirin. Saya fokus aja seperti kata Kotomi dan Cilijing kemarin, fokus sama tujuan saya, visi saya, misi hidup saya mau lebih baik paling tidak dari Fanny yang kemarin. Saya fokus ke tujuan saya saja gitu. Jadi orang mau ngomong apa, ya dia toh nggak kasih ke saya makan, toh saya harus berjuang dengan kaki dan tangan saya sendiri. Jadi ya udah, nggak usah pusingin. Ya anggap aja itu sebagai support. Nah, kayak Koko sering bilang, anggap aja hater itu penyemangat kita gitu. Dia nggak suka sama kita, itu supaya kita bisa lebih baik gitu. Dia sebenarnya sayang sama kita, dia ingetin kita, itu aja. Ya, benar sekali. Dan tentunya it's not about the size of our homes, it's about the size of our heart. Jadi bukan tentang berapa besarnya rumah kita, nggak ada gunanya itu semua. Tapi seberapa besar hati kita untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah bisa kontrol loh, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita juga nggak bisa mengubah apa yang sudah berlalu. Tapi bagaimana cara kita merespon setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, menyikapinya, dan mengambil bahwa itu bukanlah kegagalan ataupun musibah, tapi apa yang bisa aku pelajari, aku ambil hikmah dari kejadian ini, cara aku merespon dengan positif, itulah yang akan membuat aku memiliki masa depan yang lebih baik. Orang lain tidak akan membuat masa depanku, aku bersama Tuhan pula yang akan merancang masa depanku. Keputusan masa depanku ditentukan oleh Tuhan, tapi tentunya dimulai dengan tapak langkah kaki pertamaku. Apakah aku mau dalam kondisi pandemi seorang MC berubah menjadi pegawai kantoran? It's not easy. Tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa jadi pegawai kantoran belum tentu memiliki kemampuan public speaking yang kuat. Disitulah Fanny bisa fokus. Oke, Tommy kembalikan kepada Sis Nadia. Jadi bagaimana nih akhirnya kamu bisa transformasi dan bisa mengatasi bullying dan juga body shaming, serta tadi ada apa ya? Bullying, body shaming, dan juga apa tadi kamu sempat bilang ada satu hal lagi, yaitu tentang bahwa orang sempat apa ya, membandingkan ya, atau bagaimana? Iya, membandingkan. Oke. Bagaimana akhirnya kamu bisa mengatasi itu semua? Nadia tanamkan sesuatu hal positif ke dalam diri Nadia kok. Ada beberapa hal positif yang sering Nadia lakukan setiap hari. Nadia melakukan hal tersebut sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Dan hal-hal positif itu sih sebenarnya mungkin orang sering dengar ya. Cuman itu penguatan untuk Nadia supaya Nadia tuh lebih bersemangat lagi, lebih percaya diri lagi, dan efek dari hal-hal yang Nadia tanamkan tersebut tuh efeknya bukan hanya ke dalam diri Nadia, tapi ke dampak ke orang-orang sekitar Nadia. Nah, hal-hal tersebut yang sering Nadia lakukan, pertama Nadia selalu ucapkan I'm grateful, itu bersyukur. Yang kedua, I'm happiness. Yes, I'm happiness. I'm great. I'm success. I'm in love. Jadi kita bersyukur dari hal kecil, kita bersyukur dari hal yang terkecil apapun, maka akan lahir kebahagiaan dalam hati. Bahagia jika kita juga bisa mendoakan orang lain. Bahagia jika kita sudah bahagia, maka itulah ke orang-orang sekitar kita. Ketika kita sudah bahagia, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Bukan hanya dalam aspek pekerjaan, aktivitas, itu tuh all great.
setelah agreed, I'm success. Seperti apa yang Nadia lakukan setiap hari buat yoga ya toh ya. Balik lagi ke hear your voice. Tapi kalau di yoga itu listen your body, mendengarkan kata hati. Kita sudah bersyukur, bahagia, melakukan segala sesuatunya dengan bagus, maka akan mencapai segala sesuatu kesuksesan. Contoh kayak Nadia pengen suatu foto yang Nadia inginkan. Bagaimana untuk mencapai hal ini? Nah, itu lebih ke listen your body, hear your voice. Nah, dari kita sudah mencapai kesuksesan, balik lagi ke diri sendiri, I'm in love. Itu cinta diri Yes. saya. Dan Seperti yang Kotomi juga sering omongin, kata-kata itu doa. Jadi great, kamu sudah lakukan itu ya, sudah tanamin kata-kata positif ke diri sendiri. Terus akhirnya kamu pun jadi positif kan, seperti itu. Kalau di topik yang dulu Fani pernah angkat juga kok di Pandemi Live itu self hipnoterapi itu penting banget. Ya, jadi di saat kamu atau teman-teman semuanya pada saat ada yang membuli kamu, yang ngomongin negatif kamu, yang gosipin kamu, ngomongin kejelekan kamu terus, ya udah nggak usah dipusingin, ngomong aja ke diri sendiri. Kalau perlu tiap malam ya itu kalau dari hipnoterapis itu mengatakan self hipnoterapi. Elus-elus dirimu, katakan pada dirimu, kamu tuh luar biasa kok Fanny, kamu tuh Wonder Woman, kamu tuh katakan, tanamkan kata-kata positif karena kata Kotomi, kata-kata itu adalah doa. Jadi kita ngomong ke diri sendiri yang positif, insya Allah mudah-mudahan semuanya akan jadi positif. Iya, betul Fanny. Karena orang yang berada di bawah kita, dialah yang akan menarik kita agar turun ke bawah. Ya, begitu pula kalau orang yang menarik kita ke atas, dia sudah berada di atas. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri. Kalau di momen pandemi corona ini, ada orang yang kita lihat dia dalam kondisi sulit. Kalau kita membantu dia, artinya kita menarik dia ke atas. Berarti sebenarnya kita sudah ada di atas. Tapi bagaimana dengan orang yang kerjanya hanya menarik kita ke bawah, Kotomi? Ya, menjatuhkan kita, menghina kita, biarkan saja, berarti dia ada di bawah. Tidak perlu bergaul dengan orang yang membahas masa lalumu. Bergaulah dengan orang yang bersedia mendengarkan mimpimu dan merancang masa depanmu. Jadi, circle yang kemarin sempat Kotomi sharingkan bersama Lijing tentang circle, orang yang berada di sisi kata inilah yang akan menentukan baik isi pikiran kita maupun dompet kita. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dan ini ada satu sharing yang begitu real. When nobody celebrates your birthday, try to celebrate your own birthday. Maksudnya gimana? Ini Kotomi ambil ini dari Siswani. Ketika tidak ada orang lain yang merayakan ulang tahunmu, maka merayakanlah ulang tahunmu dengan dirimu. Banyak orang sudah lupa menyayangi dirinya sendiri. Bahkan dia tidak merayakan ulang tahunnya untuk dirinya sendiri. Dan dia mengharap orang lain yang merayakan ulang tahunnya dia, orang lain yang menyiapkan buat dia. Tapi ternyata yang ada adalah kekecewaan. Ketika kita mengharap orang lain mengasihi kita, orang lain membantu kita, kita akan ketemu dengan kata kecewa, karena tidak ada orang lain yang peduli. Tapi berbeda ketika kita yang mau membantu orang lain, kita yang mau merayakan ulang tahun orang lain, kita yang mau celebrate orang lain, kita yang mau mengucapkan selamat buat orang lain, kita yang mau menguatkan orang lain, kita yang mau membantu orang lain. Siapa yang bisa membatasi kita? Ketika kita sudah bisa menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan hari ini, disitulah mindfulness akan kita ketemukan. Karena bisa jadi datangnya endorfin, datangnya kebaikan dalam hati, ketenangan di dalam hati, ternyata justru di saat kita sudah bersedekah, melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim piatu, kepada anak-anak ABK, kepada mereka yang kondisi sekarang pandemi corona tentu mengalami kesulitan, dan saat kamu membantu orang lain yang lebih lemah,
yang membutuhkan pertolongan kamu. Di situ pula kamu akan ketemukan yang namanya ketenangan hati. Karena Tuhan menitipkan semua materi yang ada di dunia ini. Tapi bagaimana kamu mengelolanya dan membagikannya, itu yang kembali kepada pikiran kamu. Semakin kamu meraup banyak-banyak untuk dirimu, maka Tuhan akan memikirkan orang lain. Tapi ketika kamu membagikan, bersedia menjadi saluran berkatnya, maka Tuhan akan mengalirkan terus-menerus berkat-berkatnya buat kamu. Tidak masalah tentang status kita berubah, tidak masalah tentang pekerjaan kita berubah. Seperti Siswani menurut saya luar biasa, seorang wanita warrior ya, dia berjuang. Begitu pula Nadia mengatasi body shaming-nya. Tidak masalah apa yang terjadi di masa lalu. Tidak masalah juga apa yang terjadi di 2020. Yang terpenting, kita satukan hati, sama-sama siap menyambut 2021, karena masih banyak cerita indah yang menanti kita. Tergantung bagaimana kita satu sama lain saling menguatkan dan berjalan bersama-sama. Ya, best friend forever ya kok, seperti lagu kita. Iya. Tadi kok Tommy sempat ingetin Fanny soal ulang tahun, makanya jadi Fanny jadi tadi malu. Ya, terkadang memang kita lupa menyayangi diri sendiri ya kok, lupa care sama diri sendiri, seperti tadi topik yang sis Nadia angkat, The Secret of Mindfulness. Kita sibuk dengan yang di luar, tapi kita lupa dengan yang di dalam, gitu. Iya. Dan tentunya teman-teman, Anda juga bisa mendengarkan sharing lanjutan dari sis Nadia esok di Instagramnya dia, dan Anda juga bisa mendengarkan sharing-sharing yang inspiring banget dari sis Fanny di Fandeminya dia, di IG Live-nya dia. Anda bisa follow Instagramnya masing-masing, karena tanpa terasa kita sampai juga di penghujung acara. Sis Nadia, Iya. ternyata yoga rahasianya kamu ya, salah satunya ya. Dan juga Jadi, berkumpul dengan komunitas yang positif, dengan orang-orang positif, itu juga merupakan rahasianya kamu gitu ya. yes. Dari Ada lagi ketenangan. mindfulness-nya, ada lagi rahasia lain. Jadi dari hal yang Nadia tanamkan itulah yang menjadi rahasia Nadia. Mungkin saja teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut karena the power banget kok. Dan seperti Nadia sudah catat juga di sini. Yes. Jadi hal ini yang selalu Nadia lupa. Jadi apa sharing positif yang di-sharingkan tiap malam kamu catat, dan itu menjadi, kalau biasanya dicatatkan akan masuk ke dalam pikiran lebih kuat ya. Yes. Oke. Sis Nadia, tahu nggak siapa yang akan hadir besok? Besok ada seorang dokter yang humble, Dr. Erik Sulistyo, dengan judulnya Hidup Indah pada Waktunya. Yes. Wah, setelah mindfulness, kita akan ketemu dengan indah pada waktunya. Iya. Fanny, sekarang boleh mungkin sharing sedikit di bidang pekerjaan apa sekarang? Kalau nggak salah di Kenari Jaya. Bukan kok. Oh, bukan. Kalau Kenari Jaya itu memang saya as host ya kok, seperti ambasadornya mereka. Untuk yang kerjaan baru ini nanti kalau sudah benar-benar ini Fanny baru publikasikan kok. Iya. Sekarang masih dalam proses untuk karena perusahaannya juga masih baru, perusahaan China. Nanti Fanny akan infokan kok. Kebetulan kamu kan bagus di apa? Kebetulan kamu kan bagus di ini apa, bahasa Mandarin gitu ya. Fokus saja di situ, karena banyak loh orang yang sekarang justru harus berhubungan dengan orang-orang yang bisa mampu berbahasa Mandarin ini. Tentunya akan menjadi peluang buat Sis Fanny, walaupun mungkin pekerjaan MC-nya berubah, tapi tidak apa-apa, tetap semangat. Dan Kotomi bersama Sister Brother semua mendoakan kesuksesan buat Sis Fanny. Tentunya juga buat Nadia, apapun yang menjadi impian dan juga cita-citanya bisa tercapai. Karena dalam kondisi pandemi corona ini, ada dikatakan oleh salah satu konglomerat yang kaya
luar biasa. Dia bilang dia tidak menyesali kehilangan harta. Yang dia sesali adalah dia kehilangan kesehatannya dalam pandemi corona ini. Dan itu dia tuliskan sebagai pesan terakhir sebelum beliau meninggal. Sayang sekali ya teman-teman, ternyata bukan harta yang menjadi pikiran bagi mereka yang sudah jadi konglomerat, ya, tapi ternyata tentang kesehatan. Ya, Banyak di antara seperti kita yang kadang-kadang uangnya berkurang, kesehatan masih ada, tapi kita sia-sia. seperti pepatah bahasa China kok mengatakan 健康是财富，健康第一。 Nah, itu harus diterjemahkan tuh. Kalau enggak nanti si Nadia ini Ya, itu kesehatan adalah number one. Kesehatan adalah harta. Kalau buat orang ada peribahasanya China. Ya kok, mudah-mudahan next time kita kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa kumpul sama-sama yoga bareng yang akan dipandu oleh Sis Nadia. Amin. Oke. Thank you buat semuanya. Sampai ketemu lagi esok di 1001 karena ini harus di-save untuk Sista Nadia. Dan juga silakan buat Anda yang ingin memberikan komen, sharing kebaikan apa yang Anda dapatkan dari Fani maupun Nadia. Siapa tahu dari sekian banyak komen yang ada, Anda terpilih menjadi pemenang hadiah daripada Theater of Happiness setiap malam pukul 10.01. Sampai ketemu lagi esok, dan terima kasih kepada Tulus Water yang sudah mensponsori acara ini. Kalau ibaratnya di zaman sekarang harus tulus sama teman karena air aja tulus, apalagi kamu. Bye-bye semuanya. Thank you, Ko. Thank you, Tiffany. Thank you. Thank you.